Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang variabel costing. Kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu saya sendiri Elva Melinda, yang kedua ada teman saya Indah Safira dan Nindiani Dwi Restiana. Baik, definisi variabel costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode yang langsung dibebankan kepada laba rugi periode terjadi dan tidak diperlukan sebagai biaya produksi. Perbedaan antara full costing dan variable costing. Full costing adalah kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik tetap maupun variabel. Sedangkan variable costing adalah biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan BOP tetap termasuk biaya produksi. Tujuan harga pokok variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk mengambil keputusan jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan secara menetap penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat variabel costing dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk perencanaan laba jangka pendek, yang ketiga untuk mengendalikan biaya, dan yang ketiga untuk pengembalian keputusan. Perencanaan laba jangka pendek dibagi menjadi 2. Yang pertama, dalam penyusunan anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Yang kedua, karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak berubah, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan ratio laba kontribusi. Contoh perhitungan ratio laba kontribusi dan operating leverage. Hasil penjualan 100, biaya variabel 60, laba kontribusi 40, biaya tetap 30.000, laba bersih 10.000. Ratio laba kontribusi sama dengan 40 dibagi 100, sedangkan ratio operating 40 dibagi 10. Misal dalam penyusunan anggaran, manajemen puncak mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10% dan diperkirakan tidak akan mengurangi kuantitas produk yang akan dijual. Atau jika biaya variabel dan biaya tetap tidak mengalami perubahan, dampak kenaikan harga jual tersebut terhadap laba jangka pendek adalah ratio laba kontribusi dikali persentase kenaikan harga jual. Jika ratio laba kontribusi sama dengan 40%, dengan adanya rencana kenaikan harga jual produk sebesar 10% akan menaikkan laba bersih sebesar 40%, atau 40% dikali 10%. Contoh alternatif lain terkait laba perusahaan, misal dengan ratio laba kontribusi sebesar 40%, manajemen puncak memperkirakan dengan menaikkan anggaran biaya iklan sebesar 11.000 akan menaikkan hasil penjualan sebesar 3.500.000. Alternatif ini dapat diuji kelayaknya kenaikan laba kontribusi. 40% dikali 350 sama dengan 14.000. Kenaikan biaya iklan sama dengan 11.000. Dampak kenaikan biaya iklan terhadap laba bersih sama dengan 3 juta. Dalam metode variable costing ini, biaya produk mencakup 3 hal, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung,
dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku, pengertian harga pokok bahan baku. HP bahan baku sama dengan harga faktur plus biaya lainnya dari bahan baku. Elemen biaya variabel meliputi bahan baku, biaya lain variabel. HP bahan baku sama dengan harga faktur dari bahan baku. Semua menjadi elemen variabel. Kelompok elemen harga pokok bahan baku berdasarkan tingkat variabilitasnya. Biaya tenaga kerja langsung. Sistem penggajian perusahaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sistem upah per potong produk, sistem upah per jam kerja langsung, sama sistem upah tetap per bulan. Sistem upah per potong produk dan sistem upah per jam kerja langsung itu ikutnya elemen biaya produksi, sedangkan sistem upah tetap per bulan itu ikutnya biaya tetap atau periode cost. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atas dasar tingkah laku dikelompokkan menjadi 2, BOP variabel dan BOP tetap. BOP variabel itu ikutnya elemen biaya produksi, sedangkan BOP tetap ikutnya biaya periode. Perbedaan variabel costing dan full costing dilihat dari segi 1. Penentuan harga pokok produk, 2. Penentuan harga pokok persediaan, 3. Pengakuan periodic cost, 4. Pendekatan pengelompokan biaya, yang 5. Penyajian laporan rugi atau laba. Penentuan harga pokok persediaan, full costing, sebagian biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan sampai produk laku terjual. Sedangkan variable costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan pada periodic cost sehingga tidak melekat pada persediaan. Penyajian dalam laporan laba rugi. Perbedaan harga pokok penuh dan harga pokok variabel dapat ditinjau dari segi 1. Pengolahan biaya di dalam laporan rugi laba, 2. Struktur atau susunan penyajian laporan laba rugi, yang 3. Besarnya laba bersih. Penggolongan biaya. Full costing, biaya digolongkan dengan pendekatan fungsi, biaya digolongkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Sedangkan variable costing, biaya digolongkan dengan pendekatan variabilitas, biaya digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Struktur atau susunan penyajian laporan rugi laba. Pada variable costing ada item kontribusi margin, laba kontribusi yaitu selisih penjualan dengan biaya-biaya variabel, sedangkan pada full costing tidak ada. Besarnya laba bersih. Perbedaan besar laba antara full costing dengan variable costing tergantung kepada besarnya pelakuan biaya produksi tetap yang ditunda pembebanannya ke dalam rugi laba. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan perhitungan selisih BOP yang melekat pada persediaan awal dan akhir. Kelemahan metode variable costing. Yang pertama, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Yang kedua, tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Keunggulan metode variable costing. Yang pertama, alat perencanaan operasi. Variable costing lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Yang kedua, penentuan harga jual. Penentuan harga jual dapat lebih mudah dilakukan dengan konsep margin kontribusi, akan memudahkan untuk menetapkan harga jual yang dapat menutup biaya tetap. Yang ketiga, sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Metode variable costing biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel,
yang memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruh yang akan timbul dari biaya periodik dan terhadap laba. Selanjutnya, penentuan titik impas atau pulang pokok. Yang terakhir, sebagai alat pengendalian manajemen. Penentuan harga pokok produksi variabel dikenal dengan istilah direct costing. Harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan menghasilkan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Dampak terhadap laba. Bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba full costing sama dengan laba variable costing. Bila produksi lebih besar dari penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba full costing lebih besar dari laba variable costing. Bila produksi lebih kecil dari penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba full costing lebih kecil daripada laba variable costing.